Amos 1 ayat 1. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Usia Raja Yehuda dan dalam zaman Yerobeam anak Yoas Raja Israel 2 tahun sebelum gempa bumi. Dalam dunia ini ada orang-orang yang merasa hebat karena memiliki banyak pengetahuan, sederet gelar, kekayaan, dan jabatan. Sebaliknya, tidak sedikit juga yang merasa kecil dan tidak berarti karena merasa tidak memiliki apa-apa dan tidak dapat berbuat apa-apa. Padahal hidup kita bermakna atau tidak tergantung dari siapa diri kita dan apa yang kita miliki atau tidak miliki, melainkan pada Tuhan yang menciptakan kita dan pada siapa hati kita tertuju. Ketika kerajaan Israel dengan rajanya Yerobeam yang fasik jatuh ke dalam penyembahan berhala, Tuhan tidak memakai para nabi di Israel untuk menegur mereka. Dia justru mengutus Amos, seorang peternak domba dan pemungut buah ara yang bukan nabi dan tidak memiliki jabatan apapun. Tinggalnya juga di dekat kota kecil Tekoa di Yehuda, bukan di Israel. Tuhan menaruh firman-Nya di lidah Amos dan memberinya kuasa dalam perkataannya, sehingga apapun yang dinubuatkannya terjadi. Mengapa demikian? Karena orang-orang yang memiliki jabatan nabi di Israel tidak dapat dipercaya lagi. Mereka bukannya menegur, melainkan justru ikut-ikutan dalam kefasikan para penguasa dan bernubuat palsu untuk mencari keuntungan. Dengan kata lain, hati mereka tidak tertuju kepada Allah, melainkan kepada hal-hal duniawi. Jadi, bagaimanapun kondisi lahiriah kita, tidak perlu membuat kita merasa hebat ataupun minder. Kita semua diciptakan secara unik dengan tujuan dan karunia unik agar kita menggali dan mengembangkan semua itu serta berkarya secara maksimal. Namun maksimal kita seperti apapun, poin pentingnya tetap sama, yaitu kepada siapa hati kita tertuju. D.L. Moody, seorang penginjil yang terkenal dari Inggris, pernah merasa bangga karena khotbah-khotbahnya sangat memberkati dan mengubah hidup banyak orang. Tetapi Tuhan menegur dia dengan menunjukkan kepadanya bahwa semua itu adalah berkat seorang nenek yang setia berdoa untuk setiap pelayanannya. Akhirnya Moody sadar bahwa dia sama sekali tidak layak untuk membanggakan diri. Satu-satunya yang layak untuk mendapat segala kemuliaan adalah Tuhan. Moody pun bertobat dan sejak hari itu dia senantiasa menjaga hatinya tetap tertuju kepada Tuhan. Dan Tuhan memakai dia luar biasa, bukan hanya melalui khotbah-khotbahnya, melainkan juga melalui berbagai karunia-Nya yang lain. Apakah kita rindu dipakai Tuhan? Mari kita berhenti menggantungkan diri kepada siapa diri kita, serta apa yang telah dan akan kita capai. Mari kita mulai menjaga hati kita tetap tertuju kepada Tuhan, satu-satunya yang layak menerima segala kemuliaan. Amin.